Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Pernahkah Anda mengamati bagaimana tukang pemecah batu ketika mereka bekerja? Maka Anda perhatikan, sebuah bongkahan batu yang besar itu dipecahkan dengan cara mereka memukulkan palu berulang kali ke batu itu. Dan pukulan pertama tidak terjadi sesuatu. Pukulan yang kedua tidak juga terjadi sesuatu. Pukulan yang kelima, ke-10, mungkin ke-20 tidak terjadi sesuatu. Barulah di titik tertentu, sebut saja mungkin di pukulan yang ke-70, barulah batu itu pecah. Pertanyaan saya kepada Anda, pukulan keberapa yang membuat batu itu pecah? Mungkin Anda akan menjawab pukulan yang ke-70. Karena pukulan itulah yang membuat batu itu akhirnya terpecah. Kalau Anda menjawab pukulan yang terakhir atau pukulan yang ke-70, maka jawaban Anda 100% salah. Yang membuat batu itu pecah bukanlah pukulan yang ke-70 saja atau pukulan yang terakhir saja. Yang membuat batu itu pecah sebetulnya adalah pukulan yang pertama sampai yang terakhir. Sebab kalau tidak ada pukulan-pukulan yang sebelumnya, maka pukulan yang terakhir itu tidak akan pernah memecahkan batu. Ilustrasi ini akan cukup menggambarkan seperti apakah doa yang sebenarnya. Doa perlu dilakukan dengan ketekunan. Dan itulah esensi doa. Kenapa ada orang percaya yang mereka doanya tidak mengalami sebuah terobosan? Sebab seringkali kita menyerah di tengah jalan. Sebab kita berhenti berdoa. Pada Yesus mengajar kita, jangan pernah berhenti berdoa. Ingatkah Anda akan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang seorang janda miskin yang minta haknya dibela kepada hakim yang jahat atau hakim yang lalim? Ketika janda ini minta haknya dibela dan hakim itu tidak meresponinya, menolak untuk menolong dan melakukannya, maka yang dilakukan janda itu adalah dia tidak putus asa, dia tidak berhenti, dia tidak menyerah. Keesokan harinya dia kembali datang kepada hakim itu untuk minta supaya haknya dibela. Ditolak lagi, dia datang lagi, ditolak lagi, dia datang lagi. Sampai pada satu titik, hakim itu merasa terganggu. Dan mau tidak mau, dia menolong janda itu. Maksud perumpamaan Tuhan Yesus adalah seperti ini. Kalau hakim yang jahat saja tahu bagaimana menolong karena sebuah permintaan yang tidak ada putus-putusnya, terlebih lagi Bapa kita di surga. Bagaimana mungkin dia berdiam ketika anak-anaknya siang malam berseru kepada dia. Sebab itu kalau hari ini Anda sedang menghadapi pergumulan, janganlah berhenti berdoa. Tetap tekunlah berdoa. Kalaupun mungkin Anda merasa bahwa doa Anda belum menghasilkan jawaban dari Tuhan, bukan berarti doa Anda sia-sia. Sebab yang diperhitungkan Tuhan bukanlah doa Anda yang terakhir, melainkan doa Anda yang pertama sampai yang terakhir. Ingat cerita tentang tukang pemecah batu tadi yang menyebabkan batu itu pecah. Bukanlah pukulan yang terakhir saja, melainkan pukulan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Doa kita juga seperti itu. Doa kita dari awal hingga hari ini, itulah yang menyebabkan Tuhan melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita. Itulah yang membuat Tuhan memberikan yang terbaik seperti yang kita doakan. Saya berdoa hari ini Anda kembali memiliki iman dan pengharapan dan ketekunan untuk kembali berdoa, memperjuangkan apa yang sedang Anda gumulkan. Tuhan berkati.